kalau aku kenalan lagi mulai dari kenalkan ini Mas Iqbal dari Aceh Syekh University dari Fakultas Arsitek kan kayaknya itu udah ya Iya, kemarin. iya. Kita bikin video udah berapa kali sih? Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Azmi Iqbal, Pak RT-nya Deki. Akhirnya. Akhirnya. Tahu nggak barusan gara-gara aku chat kamu, aku nggak tahu chat kamu duluan atau chat Mas siapa pasangan kau yang aku pasangkan jadi soulmate kau selama-lamanya yang sama-sama member Wisely, Mas Ucok. Aku barusan video call sama Mas Ucok juga. Nah, kepinginnya kalian ketemu, tapi kata Mas Ucok kan ada di US juga kan, betul nggak? Tapi Iya, kan waktunya beda sama kamu. Nanti dia nyambung setengah dua kalau dia kebangun katanya. iya. Dia, Iya. aku agak lebih lama dibandingkan dia. Selisih berapa jam? Sekarang di sana jam berapa? Di sini jam setengah sebelas, jam sebelasan kurang. Jam 11-an kurang di Mas Ucok jam 1 kurang seperempat berarti ini. Mm-mm. Tadi selisih 12 jam persis kayaknya. Iya, Mi sama aku selisihnya 14. 12 jam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Apakah semua sehat berjalan walafiat. seperti yang kau harapkan dulu? Eh, ya, insya Allah semoga dan alhamdulillah. Apa kabar nih? Di mana Miss Alhamdulillah sekarang? Di baik. Depok atau di ini? Aku di Malang, ikut suami mutasi di sini. Oh, Gitu. Ngekor lama suami. iya. Kabar Deki gimana di Pare? Aman. Alhamdulillah aman. Sementara Alhamdulillah. aku fokuskan secara online-nya dulu. Jadi nanti Oh, dimaksimalkan di sana. amin. Tuh gitu. Terus gimana? Aku yang harus ngepoin lebih banyak ke kamu. Gimana programnya di sana? Masa aku promosi dulu gini. Kalau teman-teman jangan lupa kalau mau ikut les di Deki berarti klik Aduh, aku link dekat ada di banget lagi bio lagi. ya. Kelasnya dimulai di tanggal 10 dan tanggal 25 setiap bulannya. Ayo ayo ada kelas Iya. online malam juga loh gitu. Gimana? Ceritalah. Alhamdulillah, eh, sesuai sama ekspektasi, dan lebih, ya pastinya ekspektasi harusnya sih pengennya 5 minggu ya Miss. Cuman ya karena satu dan lain hal, jadi ya 2 minggu lebih lah, hampir 3 minggu juga sih hitungannya gitu. Nah, untuk gambaran secara umumnya itu, kami di sini nggak hanya belajar di kelas aja, tapi kami juga field trip gitu. Jadi ada praktikal, apa kayak praktikal course-nya gitu, ke community service-nya, terus langsung ke apa praktek kemana. Misalnya hari ini itu belajarnya tentang apa gitu. Nah, besoknya itu langsung aplikasi gitu. Atau enggak terkait-terkait isu-isu terkini kayak mental health issue atau apa ada sedikit juga yang nyambung ke apa pekerjaan profesionalku kayak urban development gitu-gitu juga ada gitu. Dan pengajar-pengajarnya alhamdulillah diberikan profesor-profesor yang oke gitu. Jadi nggak hanya profesor yang bidang akademik, tapi dia juga kayak meskipun dia secara akademiknya itu udah nggak begitu aktif kalau di kampusnya, tapi dia tetap kayak prakteknya itu kayak wah keren nih gitu. Dan kemarin terakhir juga field minggu lalu itu tetap di Arizona juga, cuman ke daerah yang lebih tinggi gitu. Awalnya ke Grand Canyon, alhamdulillah nyampe juga ke Grand Canyon gitu kan. Terus Biasanya yang ke KW-KW ya. Terus. iya, terus baru ke Flagstaff. Itu daerah yang lebih dingin lah dari sini. Ini di sini tuh panas nih. Apalagi musim panas kan sekarang. Jadi kayak suhu paling tinggi di sini 40-an gitu. 40 derajat Celcius. Tapi kalau malam tuh lumayan dingin gitu. Oh, makanya Gitu. itu kamu agak sedikit gelap-gelapan dikit gitu ya. Ya, ya dari kulit yang udah gelap ini makin gelap gitu karena cuacanya yang sangat panas I see, I see. dan kering. Dan programmernya pun kayak officernya itu juga memanfaatkan waktu kami itu nggak sia-sia gitu. Jadi kayak bahkan di hari kalau aku itu nyampainya itu eh, telat gitu. Nyampainya itu malam kan, jam 7 malam, ya jam 7 malam gitu. Nah, temanku itu kami beda pesawat. Jadi temanku itu nyampe lebih cepat.
jam dia kayak nyampenya jam 2 siang tuh ya jam 1 atau jam 2 siang gitu nyampe di sini. Dan saking kayak mereka excited dan gak mau membuang-buang waktu kami kalau misalnya itu memang opsional ya pas hari pertama itu. Jadi kayak kalau misalnya kalian masih punya energi untuk untuk jalan-jalan boleh gitu. Sore aku tunggu di sini nih sama officernya kan gitu. Sore aku tunggu di sini kita sorenya ke sini nih gitu. Nah temanku dapat tuh dia langsung hari itu langsung jalan terus. Jadi kayak nggak ada kayak ya kita kan nggak mau capek ya. Jadi kayak ya udah langsung gas aja gitu. Tapi sayangnya aku tuh nyampenya agak malam. Jam 7 aku nyampe di sini. Tapi besoknya mereka tetap harusnya itu kan besoknya mereka libur tuh. Karena aku nyampe di sini Sabtu. Mereka libur tapi mereka tuh nggak gitu itu dia. Mereka tuh nggak mau sia-siain waktu kita jadi kayak oke, karena hari ini libur dan kayaknya cocok nih kalau kita tuh ada kemarin tuh di apa sih Botanical Garden-nya dan kebetulan di situ lagi ada exhibition gitu. Jadi kayak memang opsional sama participants-nya kayak sama fellows-nya itu opsional, kalau kalian mau pergi boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Ya udah langsung berangkat lah pagi-paginya langsung jalan terus bedanya di sini akan kalau kampus aku kalau kita bilang bahasa Jawa kan nggak enak tuh ESU kan harus sebutnya ESU kan ya. ESU sama UNO itu meskipun kami sama-sama civic engagement dalam satu payung tapi programnya itu berbeda tergantung dari kampusnya gitu. Jadi kalau misalnya ESU ini lebih memberikan kami mengeksplor kotanya dengan cara sendiri gitu. Jadi kayak mereka tetap kasih kami, mereka tetap nyusun jadwal, tapi mereka tetap ngasih kami kebebasan untuk jalan gitu. Jadi dari hari pertama nyampe itu full kegiatan terus, meskipun nggak kegiatan kelas, mau jalan-jalan itu terserah. Ya udah nggak ada waktu yang terbuang gitu kecuali malamnya itu baru istirahat. Pun kalau malam kalau misalnya kami juga masih punya waktu dan waktu sih pasti punya, tapi energi kalau misalnya masih punya itu dikasih tetap kalau kalian mau jalan-jalan bareng fellows lain terserah gitu boleh gitu, nggak dipermasalahkan ya asalkan aman gitu dan punya responsibel yang baik untuk ini untuk apa sih namanya untuk ya apa yang kita buat lah di sini gitu. Terus untuk fasilitas ininya? Nah untuk fasilitasnya apa nih? Fasilitas gimana nih, Mas? Fasilitas untuk commute-nya, biaya transportasinya tercover semuanya berarti ya, aman aja berarti. Alhamdulillah tercover semua, tidak meskipun ada itu uang untuk pribadi. Private trip? Semua tercover. Amazing Wesley emang ya. Ya, aku juga awalnya itu kan awalnya kita sebagai aku kan pekerja yang bukan pekerja yang mempunyai salary tinggi kan, jadi kayak lumayan khawatir sama perjalanannya dari mulai berangkat aku dari Aceh. Tapi alhamdulillah mereka tuh mengcover semua, bahkan mereka juga mengcover biaya perjalanan kayak uang makan dari aku ke Aceh, dari Aceh sampai ke sini gitu. Dan balik lagi ntar kayak gitu sampai bagasi kalau misalnya muatannya lebih juga mereka cover. Oh gitu, Mas Ucok tadi katanya nggak cover dia harus spend budget sendiri dia. Nah itu dia Miss, bedanya tergantung dari kampusnya. Kayak aku nih untuk batch kali ini kan ESU sama UNO tuh kampusnya. Nah ESU sama UNO ini aja sistemnya itu mereka berbeda gitu. Jadi mereka tuh tergantung pihak kampusnya. Seperti aku nih, kalau di kampus aku untuk masalah uang bulanan itu mereka ngasihnya card. Jadi mereka itu nggak ngasih uang cash. Cash money. Jadi mereka cuma ngasih card dan itu cardnya tiga card untuk dibagi tuh sama mereka. Dan jumlahnya juga berbeda nih. Kampus aku sama kampus sebelah beda. Terus punyamu yang unlimited itu? Hah? Punyamu yang unlimited itu? Oh iya, aku lumayan lah. Di semua tempat makan bisa, di semua transportasi mereka ngasih budget ini kartu pertama segini, kartu kedua segini, kartu ketiga segini gitu. Uangnya terserah mau kalian pakai apa aja gitu.
Itu potongan biaya untuk transportasi dan makannya 50% atau 100% total gitu? Potongan biaya makan gimana nih, Mas? Kalau misalnya ke transportasi kayak di bus gitu kan, biasanya kalau kartu mahasiswa itu kan separuh biaya misalnya gitu. Kalau punyamu itu Oh enggak, ini full. kami tetap full. Kalau kalau misalnya kalau kayak kemarin kalau misalnya perjalanan grup, field trip dan lain sebagainya itu ditanggung pihak kampus. Tapi kalau misalnya kayak makan sendiri gitu, kan mereka ngasih jadwal nih, mereka ngasih jadwal dari hari pertama sampai hari terakhir nanti. Hmm. Itu mereka ngasih notice uh, lunch by own atau lunch by group gitu-gitu. Dan mereka juga udah nge-cover kayak mereka udah kasih gambaran kalau misalnya lunch terus biasanya di sini segini kan tergantung kita kan kalau misalnya mau lunch mau atau enggak kan terserah gitu. Hmm. Uangnya mau dipakai apapun mereka juga nggak minta laporan gitu, terserah aja mau pakainya untuk apa gitu. Dan alhamdulillah juga untuk fasilitasnya ya seperti yang diharapkan ya, dapat kayak iPad itu dapat, terus Boleh dibawa pulang nggak? boleh Oke. itu kalau bisa itu memang menjadi pertanyaan semua velos ya. Tapi udah dikonfirmasi ya Mas, salah satu dari kalian pastikan nanya kan? Udah. Jadi dari sebelum sebelum berangkat itu kan mereka ngasih tahu apa aja yang akan kami dapatkan. Mereka ngasih tahu tuh semua apa. Terus kan uh, kalau aku sih kemarin tuh agak sungkan bertanya kan, jadi aku kayak ya udahlah terserah lah nanti gitu. Karena bahasa awalnya itu adalah you will be provided an iPad. Kan provided kan, bukan kayak given. Jadi aku kayak ini disediakan atau diberikan nih. Terus ada yang nanya, salah satu filosof ada yang nanya gitu. Itu gimana ya ininya gitu. Oh itu untuk kalian bisa bawa pulang. Oh alhamdulillah dapat gadget gratis. Miss mute Miss Oh iya, suaranya. ada jual bakpao anget-anget tadi. Lo denger nggak sih? Gadgetnya boleh milih merek nggak tuh ya? Atau udah ada kemarau amat sih? Gimana Miss? Gadgetnya boleh milih merek nggak? Atau udah Oh enggak, itu disediain? mereka Itu kayaknya jadi kemarau banget ya. nah itu dia kayak aku bilang tadi, kan tergantung dari kampusnya kan. Memang kampus aku ini kemarin kami udah dari awalnya sebelum nyampe lah kami udah nanya gimana sih, kami perlu bawa jas nggak, perlu bawa apa official kayak attire gitu-gitu kan, ada attire khusus nggak. Terus mereka kayak di sini lagi panas-panasnya, terserah kalian nggak usah bawa, kalau misalnya kalian pikir mau pakai jas itu nggak usah. Ataupun baju-baju lain tuh, karena nggak ada seremonial khusus nih untuk sejauh ini belum ada seremonial khusus awalnya ya. Hmm. Jadi kalau di kampus aku ini nggak ada seremonial kayak welcoming tuh nggak ada. Tapi di kampus sebelah itu ada, di Hmm. kampusnya UNO itu ada welcomingnya gitu-gitu lah. Hmm. Lumayan formal kalau di kampus sana. Kalau di kampus aku Hmm. hari nyampe terus mereka jemput, uh, kan hari 2 hari atau 3 hari pertama itu kami di hotel. Nah nyampe terus dikasih tuh bingkisan itu. Kalau di Instagram kan ada sih aku highlight kan. Jadi mereka ngasih kayak satu tas kecil. Nah ini nih untuk kalian gitu. Nah di situ tuh dijelasin itu ada apa aja di situ. Nah ya udah deh, di situ ada apa? Ada kayak iPad, terus cardnya juga ada, terus untuk kartu public transportnya, terus ya perintilan-perintilan lainnya lah gitu. Dan itu yang harus dipakai selama kegiatan di sini gitu. Kalau di sana ada seremonialnya kalau di UNO gitu. Kalau di kampus aku enggak. Hari besoknya langsung kegiatan gitu. Oke, Gitu. oke. Terus kalau untuk ini berarti karena kamu udah materi banyak, pembelajaran banyak via online kan waktu itu ya, sebelum pas waktu masa pandemi Mm-mm. gitu, ketika berangkat Mm-mm. tertunda. Berarti lebih banyak ke kunjungan gitu ya kali Enggak ini. juga Ya. sih. Masih tetap. Biasanya pagi tetap kelas. Jadi Hmm. pagi sampai
dari jam 9 sampai jam 12 itu tetap kelas. Mau itu satu pembelajaran atau dua dosennya itu tetap. Sore itu baru ada yang sorenya itu community service gitu. Ada yang praktek, ada yang kemana gitu, ada yang field trip gitu-gitu. Kalau siangnya. Tapi kalau misalnya pagi itu selalu pasti kelas sih. Pembelajarannya itu kamu nyampur sama teman-teman yang ada di kampus di Arizona State University atau memang Enggak, grupnya sama Velos teman-teman aja. Gaisel Karena itu? kebetulan ini lagi summer break, jadi uh, jarang papasannya. Dan aku kebetulan kampus aku ini di downtown. Kan kalau di Arizona itu kan di ASU ini punya 3 kampus. Tiga atau 4 kampusnya. Main kampusnya itu di Tempe. Nah, untuk international student dan lain-lainnya itu kebanyakan di Tempe. Sedangkan yang di sini kebanyakan itu kayak master, PhD gitu-gitu. Nah, aku jarang ketemu sama kalau studennya itu cuman papasan doang, jadi nggak pernah nyampur satu. Ada sih sekali 2 kali itu ada mereka dimasukin gitu ke kelas kami gitu. Cuman nggak ada yang kami masuk ke tempat mereka tuh nggak ada, karena kan kami fellowship. Apalagi mungkin karena kami cuma 2 minggu, jadi nggak ada yang untuk perlu mingle sama orang ini. Lebih ke mingle ke ke masyarakatnya, ke community service gitu-gitu sih itunya. Okay. Tapi pembelajarannya tetap seru kok. Pembelajarannya gimana tuh? Kasih gambaran dong. Pembelajarannya Civic engagement ya kamu kemarin ngambilnya ya? ya civic engagement. Pembelajarannya itu macam-macam, Miss. Kalau perkuliahannya itu mulai dari tentang public policy, tentang cultural preservation, tentang health issues gitu-gitu. Yang tentang project-project yang kami bawa lah gitu. Tapi berdasarkan riset yang profesor-profesornya berikan gitu. Nah, sistem pembelajarannya itu biasanya setelah lecturing kayak biasa, profesornya ngasih satu case gitu atau ngasih satu bahan diskusi lah. Jadi kami itu dalam kelompok kecil, biasanya setelah lecturing itu dikasih satu permasalahan atau satu bahan diskusi yang harus didiskusikan di situ. Jadi mereka ngasih kayak 15 menit gitu. Udah kasih 15 menit, setelah itu kayak apa yang kamu dapatkan dari diskusi kamu. Terus dihubungkan nih dari diskusi kalian sama yang pembelajaran yang udah dikasih, itu apa yang bisa kalian dapatkan. Nah, jadi di sini sih ya, kalau aku udah yang hikmah yang aku dapatkan itu kalau di sini itu kayak kita pertama dituntut untuk berpikir secara kritis. Karena ya pastinya kan kita nggak mungkin ngasih pendapat asal-asalan kan. Kalau misalnya kita nggak dengar apa yang dibilang sama dosennya, ya pasti kita nggak akan bakalan tahu apa poin yang pembelajarannya. Yang kedua, untuk berani untuk berbicara gitu. Aku sih sehari 2 hari pertama itu masih malu untuk memberikan pendapat karena kayaknya salah deh pendapatku gitu. Atau enggak kayak meskipun kayak menurut kalian misalnya kayak nih, kayak menurut kalian gelas ini artinya apa gitu. Kan macam-macam kan orang berpikir, kayak ada yang gelas itu yang tempat minum, ada yang gelas itu dia menganggap itu filosofi apa gitu, ada yang menganggap, aku sih kayak pengen jawab ini tapi kayaknya salah deh, pengen jawab ini kayaknya salah deh gitu. Itu sih sehari 1 hari 2 hari pertama gitu. Cuman setelah aku kayak berbaur dan dosennya itu memberikan apresiasi apapun jawaban kita, betul. Jadi kita tuh kayak mulai aku tuh kayak ini gas aja lah jawab apa aja gitu. Dan awal-awal sih kayak kan biasanya sih yang sejauh ini kan practice English-nya kan di IELTS, interview gitu-gitu kan. Kan kalau ini kan kita harus mulai kayak nggak usah pikirin grammar lah dulu, yang penting conversation-nya tepat gitu, dan harus ada tetoknya gitu. Nah di situ sih pembelajarannya gitu. Jadi setelah itu, dan biasanya juga dosennya itu tetap ngasih space waktu ke kita, meskipun misalnya tidak ada diskusi tuh, kita juga tetap dikasih kayak kebebasan untuk nyeritain apa sih permasalahan kita selama di daerah sana gitu, di daerah kita masing-masing gitu, atau enggak
ada nggak kira-kira permasalahan kita yang mungkin bisa diselesaikan di sini nih, kalau misalnya kalian ada, coba dijelaskan di sini, gitu. Sistem pembelajaran selalu gitu, dan kebanyakan sih kayak tetap tetap harus berani memberikan pendapat gitu. Kalau misalnya kita kelihatan diam, itu kita akan sama sih kayak di Indo juga gitu ya. Kalau kelihatan diam juga, menurut kamu itu apa gitu? Oke. Kayak, Tetap dapat ya, bagian porsi ya berarti ya. Itu sekelas berapa orang? Kan katamu semuanya member Wisely aja, yang civic engagement aja atau digabung? civic engagement aja. Terus kamu tadi kok cuma bilang 2 kampus aja, Nah, UNO kan sama kalau ESU, YSL ini kan ada 4. 3 kan, 4 apa 3 tiga sih programnya? civic engagement, Mm-mm. environmental, sama socialpreneurship. Hmm. Nah, masing-masing dari kami ini batch-nya itu berbeda untuk berangkatnya. Yang awal ini Oke. civic engagement yang pertama kali berangkat. Setelah itu yang kedua kemarin yang udah berangkat itu environment kalau aku nggak salah. Hmm. Environment juga belum semua gitu. Nah, yang terakhir nanti baru socialpreneurship. Tanggal 31 kalau aku nggak salah mereka start programnya. Terus teman-teman civic engagement ada Terusnya berapa orang sendiri, totalnya? total di kampus aku 18. 18. Di Hmm. UNO? Di UNO aku lupa berapa gitu. Berarti Mungkin sekitaran segitu juga sih. dibagi jadi 2 kampus aja Iya, untuk civic civic ya. engagement-nya. Ah, Oke. gitu. Gitu. Terus ketika kamu tadi bilang kelemahan kamu kan lebih ke conversation kayak gitu-gitu ya, karena Iya. kita natural speaking. Nah makanya itu Diki aku bikin level yang kedua itu, tapi untuk general purpose, bukan yang untuk kelas sales. Yang itu kelasnya buat conversation gitu. Kayaknya dulu aku juga pernah ngomong sama kamu, tapi nggak tahu waktu itu kamu pas di sini masih ada atau sudah ada problem si kelas itu yang lebih ke conversation gitu. Jadi General ada sih kayaknya masih ada. generalnya ada. Jadi waktu itu karena banyak teman-teman yang ketika kebanyakan di IELTS kan lebih ke interview, tanya jawab gitu. Mm-mm. Untuk sisi komunikasinya memang belum. Jadi kayak game yang kita punya Finding Family itu misalnya. Jadi di mana kita harus ngobrol nyari member keluarga bla bla bla. Soalnya itu kan butuh conversation biasa. Nah, itu ada yang di kelas Mm-mm. general purpose. Supaya bisa membackup tadi. Soalnya kalau kayak gini biasanya rata-rata teman-teman itu bingung sama beberapa eh, apa ya, familiar daily expressions lah. Kayak misalnya kalau kayak gini responnya kayak gimana. Nah, itu biasanya minusnya di situ. Mm-mm. Kayak kalimat Ya, gitu. sedikit ini nih apa Miss, sedikit melenceng dari Wisely. Aku kan baru ini kan tes IELTS kan. Nah, Miss tahu nggak sekarang kalau speaking IELTS itu udah berbeda formatnya. gimana? Aku nggak tahu member Deki ada yang udah sharing ke Mistika atau belum. Aku kemarin tuh lumayan kaget karena aku kan nggak pernah terlalu mengulik lagi dunia per IELTS-an kan sebelum Hmm. aku tes. Hmm. Jadi pas tesnya itu rata-rata dari teman-temanku yang udah tes dalam waktu dekat ini juga sistemnya udah seperti ini gitu. Jadi mereka bertanya bukan textbook aja. Jadi mereka bertanya kayak why you like that? Really? Are you sure? Sampai kayak gitu, sampai aku kayak udah gini sekarang ininya gitu. Hmm. Belum kayak nggak bahkan di kayak di part-part tertentu kita nggak perlu ngejawab panjang. Di part 3 pun kayak kan awalnya kan kita harus berjawab panjang kayak ya format yang part 3 yang sebelum yang old Hmm. style lah gitu. Kalau Hmm. sekarang kayak really are you sure? Belum pun kita selesai ngomong kayak langsung dipotong. Why do you think like that? Really? Kayak gitu. Itu Kayak, udah gini sekarang gitu. happen to you atau beberapa temanmu juga? Happens to me and with my friends Oke. also. Nanti malam aku juga sharing sih sama salah satu member yang aktif sekarang. Dia ngambil official test juga. Nanti coba kita sharing tanya-tanya nanti. Mungkin kali aja berbeda, tapi aku kemarin tesnya kan di Medan. Temanku kemarin juga ada yang tesnya di Aceh juga kayak gitu juga, kayak Oke. skemanya udah seperti itu, kayak udah sekarang udah gini gitu. Dapat native? Dapat native. I see. Gitu. Kalau untuk ini Kayak, protokol kesehatannya masih tetap diaktifkan dengan jarak sekitar 1 meter, terus harus pakai nah, masker nggak? Atau lo pakai protokol ini? kesehatan di sini tidak ada. Terus gimana? Langsung tatap muka gitu? Jadi sejak berangkat yang aku cuman pakai masker itu di bandara aja, bandara sama pesawat. Dan di Jepang enggak sih, aku transit di Jepang.
Jepang tuh boleh buka, boleh pakai, tapi disarankan untuk memakai. Protokol kesehatannya kan kalau di peraturannya ya sebelum berangkat kami tetap harus tes PCR, antigen dan lain-lain sebagainya. Tapi secara prakteknya nggak ada ya. Aku sampai nyampe ke sini juga nggak ada yang minta PCR, antigen dan lain-lain itu nggak ada gitu. Tapi ya pihak kampus tetap mengkhawatirkan gitu takutnya ini tetap tes, tapi tesnya itu nggak tes kayak kita Rapid gitu. ya. Mereka udah nemuin, aku punya itunya, aku harus tes sebelum berangkat nih. Nah gini nih tesnya. Jadi kami itu kayak ini sedotannya gitu lah. Jadi kayak kami tiupin di sini untuk ngeluarin ludah gitu. Jadi kayak setelah itu ada drop boxnya gitu untuk dites. Jadi nggak perlu colok-colok lagi. Berarti pakai ludah Ini gitu penemuan dari mereka sih klaimnya. Okay. Jadi lebih simpel. Jadi pun kalau misalnya kalau di lingkungan sekarang itu nggak ada yang pakai masker sih. No one. Tidak ada yang memakai masker. Nggak ada itu jarak jaga jarak nggak ada lagi. Beberapa tetap ada yang pakai masker, tapi kayak di sini tuh kayak boleh nggak pakai juga boleh. Tapi kayaknya sekarang nggak ada lagi yang percaya COVID di sini. Besok kami mau nonton baseball. Mantap. Tapi emang sama sih di sini juga sudah mulai nggak ada kan? Kayaknya sudah nggak pakai masker pun juga sudah mulai tidak ada teguran sih, aman-aman aja. Nggak tahu juga. Kalau dia Aceh gimana? Kalau dia aja sih udah lama kayaknya orang nggak percaya masker. Mereka tawakalnya tinggi soalnya ya. Terus abis itu gini, pas kembali ke official testimonials tadi, protokol kesehatannya gimana? Dia apa namanya, jaraknya tetap ada atau nggak ada? Mereka ngasih apa sih namanya, kayak Pembatas kaca ya? pembatas kaca gitu. Aku lupa nanya aku boleh buka masker atau enggak. Kemarin aku pakai masker kan, agak engap memang ngomongnya. Tapi apa sih namanya itu? Yang examinernya nggak pakai masker. Aku lupa untuk nanya apakah aku boleh. Tapi kayaknya boleh deh. Dia aja buka kan. Buktinya dia buka gitu. Aku nggak buka kemarin. Di situ aku agak khawatir sama nilai, apa dia dengar nggak ya sama nilai udah keluar belum? Ya udah. Boleh di. Alhamdulillah. Cakep. Alhamdulillah. Amin. Dapat sesuai lah. Asik. Berarti ntar untuk S2-nya sama kayak Mas Ucok balik lagi ke sini ya? Kayaknya aksesnya akan lebih gampang tuh. Aku sekarang nih dimanapun kampusku, asalkan mempunyai beasiswanya, gas berangkat. Yang fully funded. Akhirnya gitu ya, udah lama ditolak gitu. Sama kayak Mas Ucok berarti. Tapi statusnya itu kayak, padahal itu prestisius scholarship loh. Kenapa dia bilang, ya karena yang di sini yang diterima gitu. Kayaknya, ya ampun ini semua orang aja hantunya ke situ aja susah. Nanti habis ini dia nyambung, moga-moga dia habis ini nongol ya jam 1.30 ya. Biar kamu temu kangen sama dia. Iya. Terus balik ke program Waiselimu lagi. Berarti ini tinggal di sisa-sisa tinggal beberapa momen. Cari dulu dong. Iya. Cerita yang paling seru dulu dari selama kamu kunjungan-kunjungan itu atau mungkin studi-studi itu ketemu sama cerita orang yang paling seru adalah ada satu community service kami kerjakan kemarin. Nggak kami join. Jadi di daerah sini itu ada kegiatan rutin. Aku lupa kayaknya per bulan. Jadi ada satu organisasi itu dia ngehandle satu kegiatan besar untuk para pengemis. Di sini tuh banyak banget pengemis, banyak banget. Mungkin lebih banyak di kota, kan Arizona ini adalah kota kelima terbesar di Amerika. Jadi pengemisnya mungkin mirip-mirip sama besarnya kayak New York gitu-gitulah. Nah, karena pengemisnya banyak, jadi satu organisasi ini menghandle satu kegiatan rutinnya mereka untuk memberikan fasilitas-fasilitas ke pengemisnya itu dalam satu hari itu. Itu fasilitasnya bukan sekedar fasilitas primer aja kayak makan, minum segala macam. Itu ada potong rambut, ada hairstyle, ada fashionnya, ada kayak kalau mereka mau baju boleh gitu, kalau mereka mau mandi boleh. Bahkan kalau di sini kan
apa, kalau seks kan di sini kan freedom kan ya, Miss. Jadi Hmm. kayak mereka juga provide apa kayak gitu, provide ya kondom dan lain sebagainya. Mereka juga provide, kalau di sini pengemisnya kan tetap punya anjing tuh. Anjingnya kan mereka bilang itu sebagai healingnya mereka, atau kayak temannya mereka lah gitu. Hmm. Ada apa sih namanya, ada makanan anjing gitu, makanan kucing, pokoknya yang di hewan peliharaan mereka lah. Bahkan di sini juga ada di kegiatan ini mereka bisa ngurus kayak birth certificate, ada juga untuk kayak provider handphone, Hmm. bahkan dikasih handphone kalau mereka mau gitu. Nah. Tapi yang uniknya di sini adalah pengemisnya itu, kalau misalnya kalau aku lihat ya, kalau karakter Indonesia mungkin kalau dikasih kayak gitu fasilitasnya pasti mereka ngambil semua kan. Hmm. Butuh nggak butuh tetap diambil tuh gitu. Betul. Di sini mereka nggak ngambil semua. Bahkan nih ada satu pengemis yang aku kayak agak lucu kata ininya. Kan dia mau mandi nih gitu. Hmm. Terus dikasih baju nih gitu kan. Hmm. Kasih baju yang udah satu paket lah gitu. Dikasih kayak gitu. Terus dia kayak pas dibuka, it's not my style. Terus dia balikin lagi kayak, may I just another one gitu. Oh yes please gitu. Terus dia, this is my style. Jadi dia ngambil mix and match baju dia kayak, okay, got it gitu. Terus dia kayak besok pergi sebelum, terus dia mandi terus ke barber shopnya kan Hmm. ada section untuk barber shopnya. Terus Okay. dia kayak minta kayak, oke, aku mau potong rambutnya gini 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 gini, oke gitu. Jadi kayak pengemisnya itu Wow. butuh kayak mereka tuh punya style sendiri, dan mereka tuh kayak ngambil apa sih namanya, ngambil kebutuhan yang memang Yang benar-benar memang mereka benar mereka butuh. butuh ya, benar-benar. Jadi nggak ada yang mau bazar. Dan kalau misalnya kalau makanan itu udah pastilah mereka ambil, dan tapi nggak boleh dibawa pulang karena Hmm. makanan itu kan kayak daging-daging kan. Hmm. Jadi mereka itu dilarang untuk bawa pulang, takut nanti uh, basi makanan itu kena report sama departemen kesehatan di sini gitu. Tapi kalau misalnya makan kecil itu tetap mereka boleh bawa. Dan aku nggak tahu apakah memang ini kami diajak untuk sering ikut kegiatan ini, misalnya kegiatan-kegiatan di organisasi-organisasi lain. Tapi Hmm. kegiatan di sini tuh yang aku salut itu banyak banget kegiatan-kegiatan sosial yang kayak anak mudanya juga ikut kumpul gitu. Meskipun ada satu kali aku bertanya di kegiatan komunitas lain yang nggak hanya di satu komunitas ini, aku nanya, kalian Hmm. dapat info dari mana? Nggak ada, tadi aku lewat gitu. Terus aku lihat kayaknya ada rame-rame apa nih gitu. Ya udah join gitu. Mereka daftar ya, sampai kayak Maksudnya they participate to help. iya, Wow, orang lokalnya. iya, orang lokalnya. Amazing. Itu kayak Mungkin aku, mungkin dia well educated gitu. wah, mungkin salah satunya iya, salah satu alasannya iya. Dan yang nggak hanya anak muda aja nih, yang bahkan terkadang lebih ada di saat misalnya di kegiatan-kegiatan tertentu yang oma-oma itu tuh, nenek-nenek itu lebih rame gitu. Kayak, aku sampai nanya kan kayak, kok mau gitu ke capek-capek gitu kan mereka nggak dibayar. Hmm. Bahkan untuk makan, sebenarnya kita bisa aja untuk ambil makanan yang sama kayak ini kan, yang disediakan gitu, karena kan itu makanannya oke gitu untuk makan, memang makanan yang layak. Hmm. Terus mereka itu minum aja mereka nggak ngambil gitu. Kayak, aku nanya kok mau gitu. Ya nggak ada, kalau misalnya bukan kita tuh siapa lagi gitu. Karena pemerintah tuh urusannya beda tuh sama kita. Kita tetap ini aja gitu. Ya aku kayak, oh oke juga nih. Mungkin yang satu hal yang sama mereka itu adalah mereka tuh nggak begitu peduli sama politik. Kalau Indo kan mirip-mirip juga ya. Kalau misalnya kayak pemuda-pemudanya kayak pemerintahan tuh ya bodo amat lah. Itu Hmm. sih yang sama mungkin. Tapi kalau sisi kayak kegiatan sosialnya, menurut aku di sini lebih lumayan aware sih ininya masyarakatnya, warga-warga lokalnya. Sepertinya lebih terpanggil ya. PRT lu kayaknya kayak mundur dikit deh. Kepala lu ketutupan. Aku yang duduk-duduk gini terus tahu. Ya, oke, oke. Apa kameramu udah agak dinaikkan dikit? Nah. Tapi gak seru ya.
Terus abis itu berarti ini ya, kegiatan seperti itu buat sama mereka diadakan berapa kali sekali? Sempat notice nggak kayak gitu? Atau sebulan sekali biasanya? Tergantung komunitasnya. Ada Ini yang kamu gabung komunitasnya dari kamu gabung dari beberapa community lagi-lagi dan lagi gitu kan? Kan berarti mm-mm, mungkin di mm-mm, satu agenda lo joinnya cuma sekali. Tapi itu kan mm-mm. agenda rutin mereka pastinya nggak cuma Iya, sebulan aja kan? agenda rutin mereka. Itu Terakhir rutinitasnya ke kayak gitu memang diorganize per 1 bulan sekali atau berapa kali sekali sempat dapat edukasi kayak gitu nggak? aku ada dapat info. Yang terakhir dari kegiatan aku yang terakhir kemarin Hmm. itu mereka ininya Monday sama Friday. Mandi sama Itu Friday. setiap hari. Mm-mm. Oh, berarti tetap sejahtera loh sebenarnya ya. Berarti pasal di mana orang-orang miskin dan terlantar dipelihara oleh negara itu teraplikasikan dengan baik berarti di sana ya. Aku nggak bisa bilang juga sih ya. Kadang kami juga nanya gitu kan. Hmm. Itu kan kayak ada salah satu temanku juga nanya, itu kan jangka pendeknya Kak. Kayak kita ngasih makan apa sih Iya sih namanya? benar sih. Pengemisnya Hmm. segala macam. Tapi kalau jangka panjangnya pemerintah emang nggak punya gitu. Punya pemerintahnya, cuman kalau misalnya pemerintahnya apa mereka punya alasan tersendiri. Aku juga bingung untuk ininya. Mereka juga kayak pemerintah tetap punya, cuman ini bukan dari pemerintah, ini dari merekanya sendiri gitu. Mereka tuh nggak mau campur tangan sama pemerintahnya gitu. Maksudnya? Ini bukan yang kegiatan-kegiatan yang aku ikuti ini bukan Nah. kegiatan official pemerintah. Oh gitu. Terus Jadi penyelenggaranya ada? memang NGO gitu, Miss. Oh, I see. Berarti tetap NGO-NGO-nya dong yang ini yang aktif. Sama kayak di Indonesia, kalaupun ada kayak gitu-gitu, biasanya kalau Mm-mm, misalnya mm-mm. NGO sendiri, NGO-nya yang memang bagus berarti. Iya, Oh, kira ini ke tuh pemerintah. Wisely itu kan itu program dari pemerintahan Australia, Australia, pemerintahan US kan? Iya, Tapi yang pemerintah kamu Amerika. ikutin itu bukan dari program-program pemerintah, tapi pokoknya semua community services yang ada di sana lo diikutin gitu. Gitu, Iya, maksudnya. iya. Kami mungkin yang dapat ini dapat akses kayak eh, apa ikut-ikut kegiatan-kegiatan misalnya kayak rapat dari daerah di sini gitu masuk ke kalau kitanya sih DPR-nya gitu, gitu. Hmm. Rapat paripurna gitu-gitu. Iya, kalau nggak ada di Wesley nggak mungkin bisa masuk juga ya. Keren, 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 keren. Terus habis itu Tuh. berarti rencana ke belakang gimana nanti untuk beberapa karir-karir ke belakang? Oh, gue kayaknya ntar mau bikin kayak gini juga gitu. Kamu masih aktif di beberapa organisasi yang ada di Aceh nggak sih? Atau mungkin Masih fokus di pekerjaan aja? masih sejauh ini masih meskipun nggak belum karena kemarin tuh ada beberapa kendala jadi tapi tetap masih aktif sih, Hmm. masih aktif. Berharap sih aku kayak bisa mengaplikasikan setidaknya meningkatnya rasa awareness aku terhadap permasalahan-permasalahan daerah yang kecil-kecil aja gitu. Hmm. Kayak memulai dari diri sendiri sama lingkungan-lingkungan sekitar. Karena aku di sini juga lumayan salutnya kayak mereka itu meskipun rata-rata kalau mereka bilang sih di sini kayak meskipun aku belum bachelor tapi mereka tuh life skill sama soft skillnya itu tinggi. Hmm. Jadi kayak uh, itu yang aku pengen kasih tahu ke orang-orang, ke anak-anak muda gitu, ke teman-teman atau ke teman-teman mahasiswa. Kalau aku sih dulu kan education oriented banget nih. Kalau dulu Hmm. kalau harusnya tuh enggak gitu. Harus tetap harus tetap kayak ikut aktivitas ini, aktivitas itu Hmm. dan nggak perlu bergabung untuk ke organisasi tertentu untuk melakukan setiap kegiatan. Gabung aja langsung gitu. Jadi punya connection gitu, punya network setelah itu baru gampang mau buat movement sendiri atau apa gitu. Start aja dulu, mulai aja dulu untuk ningkatin life skills kan Hmm. itu. Dan yang aku kagumi sih dari partisipan di sini adalah mereka tuh sebenarnya udah pernah saling ketemu diajak di kegiatan-kegiatan internasional lainnya. Aku aja sendiri kayak kamu berapa kali pas ditanya kamu udah apa aja kegiatan yang udah kamu ikut selain ini? Ini pertama kali tuh.
Oh Yang gitu. lainnya tuh kayak kan ada kegiatan yang exchange ke Korea gitu, ada yang ke Jepang, kan ada tuh program-program Ah, PPAN kalau ada di Indonesia. tenang. Itu Habis ini kan yang pertama, berarti ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima gitu, Pak. amin. Serunya di sini tuh kayak kami tetap, karena kami itu dikasih kebebasan untuk mengeksplor secara mandiri. Mm-mm. Jadi kami punya kebebasan kemana aja gitu. Mau ke mallnya kayak, meskipun mallnya di sini nggak segede mall yang di Indo ya. Mallnya di sini kayak ya udah nggak ada yang spesial juga mall di sini. Kenapa Semua nggak gede? Atau mungkin karena mereka konternya di masing-masing, apa maksudnya ada sendiri-sendiri gitu. itu ya, itu satu. Terus lahan di sini tuh masih masih luas nih. Kalau mis punya uang lebih bisa nih beli tanah di sini juga masih banyak. Emang murah? Atau operasionalnya yang mehong? Karena di sini masih banyak. Aku juga sempat nanya kan, kok di sini nggak ada bangunan-bangunan tinggi. Cuma di downtownnya doang, di kota di pusat kotanya aja yang banyak gedung-gedung tinggi. Kalau di daerah-daerahnya tuh mereka lebih banyak land use gitu. Hmm. Jadi kayak aku tanya, kok di sini banyak kan land use ya? Ya tanahnya masih luas di sini, gimana mau ngapain mereka bangun tinggi-tinggi gitu, beli aja. Mereka pakai tanah yang masih kosong gitu. Termasuk mall juga. Dan aku kayak ya udah ke outlet ininya gitu. Yang di sini kan agak lebih murah lah ya. Gitu. Jadi pergi kemana gitu, mengeksplor Terus sendiri. abis itu berarti kalau dari shopping culture-nya gimana? Shocking culture yang pertama Ada. adalah ya biasalah mis ya, permasalahan permasalahan air, Kenapa akhirnya? kan tidak ada flush di sini kan ya. Terus? Ya udah pakai tisu kan mis, belajar menggunakan tisu Oke, gitu. oke. Itu sih salah satu yang aku kayak ya aku harus kalau nggak mau ya tahan-tahan pas nyampe ke asrama gitu. Kalau di asrama ada emang. Kalau di asrama ya sekalian mandi, berarti aku shower. Oh, I see. Kebiasaan aja yang nggak bisa ditinggalkan berarti ya. Ya emang beda-beda ya. itu Tapi itu kalau sa- untuk it- dari sisi makanan dan yang lainnya aman ya? Makanan aman nggak aman sih mis. Amannya di sini adalah rata-rata masyarakat di sini adalah vegan, penganut vegan garis keras. Hmm. Jadi aku lumayan aman lah untuk mencari makan. Kalau nggak dapat yang seafood-seafoodan, berarti aku dapat vegan gitu. Hmm. Pilihannya banyak yang vegan. Ya, yang nggak amannya rasanya kadang-kadang pas vegan itu ya benar-benar vegan yang ya plain gitu. Kalau misalnya ininya. Terus kalau ya rasa-rasa yang nggak ada rasa-rasa rempah Indonesia, nggak ada micin-micinnya, nggak ngerti juga aku ngejelasin makannya. Pas makan kayak, kok gini rasanya, apa bentukannya tuh kayak kayak Mouth-watering otaknya banget. udah kayak nge-transfer ini enak nih gitu. Kok gini rasanya, paling ya sejauh ini nggak, apapun beli apapun tuh harus melihat ingredientsnya itu sih itunya. Hmm. Ini siapa yang masak gitu, itu siapa yang buat. Ya tadi ini sebenarnya baru aja kami selesai ini kayak masak-masak bareng gitu. Jadi Hmm. dari Indonesia aku sama teman-temanku masaknya soto sama kolak. Hmm. Terus berarti kepulangan semuanya kan programnya udah jalan selesai nih semuanya bla bla bla. Apa yang belum? Apa yang belum? Udah sih udah selesai semua. Kalau untuk official ini udah selesai semua. Sempat ketemu Tinggal dengan profil beberapa orang-orang penting dan Indo. ternama kah di sana? Kami ketemu Para sama profesional. ininya di sini. Aku lupa kalau istilah. Pokoknya kami ketemu sama gubernurnya di sini, sempat ketemu gitu Masya Allah. sama. Secara personal menemuin kalian cuman beberapa orang tadi 18 kali 2 sekitar 36 Iya, orang. awalnya tuh sih kan kami ikut ikut rapat, rapat daerahnya gitu kan. Hmm. Terus karena kami itu datangnya agak lebih awal, dan dia juga kayak mengapresiasi, oh ternyata ada nih dari Wisely itu apa gitu.
Terus ya udah kami tetap dapat dikasih space untuk di sela-sela rapatnya mereka itu tetap coba kalian jelasin dulu apa nih wasili gitu. Mereka tetap ngasih space untuk ngomong gitu apa aja gitu, apa yang dirasakan di sini segala macam itu. Itulah Seru pokoknya, apalagi kalau bisa 5 minggu ya di sini makin seru. makin seru kali ya.